Di hari ulang tahun putri kecilku yang ketiga, mertuaku tidak membawa kado. Beliau justru membawa seorang wanita muda ke hadapanku dan berkata, dia yang akan memberikan cucu laki-laki untuk keluarga ini. Karena kamu gagal, dunia seolah runtuh. Namun saat itulah aku sadar, diamku selama ini adalah luka bagi putriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa subscribe channel ini, biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, aroma nasi goreng kencur kesukaan suamiku menyerbak di seluruh penjuru dapur. Aku, Yuni, selalu percaya bahwa kebahagiaan sebuah keluarga bermula dari meja makan yang hangat. 10 tahun aku membangun rumah tangga bersama Mas Fajar. Dan selama itu pula, aku merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia. Mas Fajar adalah sosok pria yang lembut. Tipe suami yang akan mengecup keningku sebelum berangkat bekerja dan membisikkan kata terima kasih atas hal-hal kecil yang aku lakukan. Ibu, lihat, putri dapat bintang 5 dari ibu guru karena menggambar wajah ayah dan ibu, seru putri. Putri kecil kami yang baru berusia 6 tahun. Suaranya yang melengking ceria adalah musik paling indah yang pernah kudengar. Aku berlutut, memeluk tubuh mungilnya yang masih berbau sabun mandi. Hebat sekali anak ibu. Nanti kita tunjukkan ke ayah dan nenek, ya, ucapku lembut. Namun, keceriaan itu mendadak surut saat langkah kaki yang berat terdengar dari arah tangga. Ibu Sarah, mertuaku, muncul dengan wajah sedatar tembok. Beliau duduk di kursi kebesarannya tanpa membalas sapaan ceria putri. Aku segera menyajikan secangkir teh hangat, persis seperti yang beliau sukai. Tanpa gula, namun harus sangat panas. Putri dapat nilai bagus di sekolah. Bu, ucapku mencoba mencairkan suasana. Ibu Sarah hanya melirik sekilas ke arah kertas gambar itu, lalu mendengus pelan. Hanya gambar bagus atau tidak, dia tetap tidak akan bisa meneruskan nama keluarga ini. Nama besar keluarga Fajar membutuhkan seorang laki-laki. Yuni, bukan sekadar coretan warna-warni dari seorang anak perempuan. Kalimat itu menghantam dadaku seperti godam besar. Aku terdiam, berusaha menelan rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi tenggorokan. Ini adalah tahun ke-10. Dan topik itu masih saja menjadi duri yang sengaja ditancapkan di setiap percakapan kami. Aku melirik Mas Fajar yang baru saja duduk, berharap ia akan membela kami. Namun, suamiku hanya menunduk dalam, mengaduk kopinya dengan bunyi denting sendok yang terasa menyayat hati. Pagi yang tenang itu seketika terasa mencekam, seolah-olah ada badai besar yang sedang mengintai di balik pintu rumah kami yang megah. Denting sendok di cangkir kopi. Mas Fajar itu seolah menjadi lonceng peringatan bahwa badai benar-benar telah tiba di meja makan kami. Aku menatap punggung suamiku, berharap ia akan mendongak dan menggenggam tanganku seperti biasanya, memberikan kekuatan lewat tatapan mata yang berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Mas Fajar tetap bungkam. Ia seolah mendadak kehilangan suara di hadapan ibunya. Sementara putri kecilku mulai mengerutkan kening. Bingung mengapa hasil karyanya yang penuh warna justru ditanggapi dengan dengusan dingin oleh neneknya sendiri. Ibu sudah bicara dengan Pak Dokter spesialis yang tempo hari? Fajar, suara Ibu Sarah memecah keheningan, tajam dan menuntut. Aku merasakan jantungku berdegup 2 kali lebih cepat. Aku tahu arah pembicaraan ini. Sejak pemeriksaan terakhir setahun yang lalu, dokter memang menyatakan bahwa ada komplikasi yang membuatku sulit untuk mengandung kembali. Sebuah kenyataan pahit yang sudah cukup menghancurkan hatiku sebagai seorang wanita. Namun bagi Ibu Sarah, itu adalah vonis mati bagi masa depan keluarga ini. Sudah, Bu. Tapi kata dokter, kesehatan Yuni yang utama. Jawab Mas Fajar
dengan suara parau, nyaris berbisik. Ibu Sarah meletakkan cangkir tehnya dengan bantingan kecil yang memekakkan telinga. Kesehatan? Kesehatan. Dia sehat-sehat saja, menyapu dan mengepel setiap hari. Yang tidak sehat adalah ego kalian yang membiarkan silsilah keluarga kita berhenti di sini. Kamu anak tunggal, Fajar. Apa kamu mau warisan kakekmu jatuh ke tangan orang lain? Hanya karena istrimu tidak bisa memberikan seorang putra. Putri yang merasa suasana semakin mencekam, perlahan menarik ujung bajuku. Matanya yang bulat mulai berkaca-kaca. Aku segera menggendongnya, membawanya menjauh dari ruang makan, sebelum kata-kata yang lebih tajam melukai telinga sucinya. Di dalam kamar, aku memeluknya erat, membiarkan air mataku jatuh tanpa suara di atas bahu mungilnya. Aku bisa mendengar perdebatan di bawah semakin memanas. Namun yang paling menyakitkan bukanlah makian dari mertuaku, melainkan kesunyian suamiku yang tidak lagi berani berdiri tegak di sampingku. Kesunyian suamiku yang tidak lagi berani berdiri tegak di sampingku itu terasa lebih dingin daripada lantai keramik yang kupijak saat ini. Aku terduduk di tepi ranjang, mendekap Putri yang akhirnya tertidur karena lelah menangis. Sementara di luar kamar, suara langkah kaki Mas Fajar terdengar mondar-mondar dengan gelisah. Aku berharap ia akan mengetuk pintu, masuk, dan memelukku. Sioliola dunia luar tidak pernah menyakiti kami. Namun yang kudengar justru pintu utama yang tertutup rapat. Ia pergi, meninggalkan aku dengan gema. Kata-kata Ibu Sarah yang terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, aku mencoba bersikap seolah semuanya kembali normal. Aku menyiapkan sarapan dengan lebih teliti, memastikan taplak meja tersusun rapi, dan memberikan senyum terbaikku saat Ibu Sarah turun dari lantai 2. Namun, tatapan beliau tidak lagi sekadar dingin. Ada kilat rencana yang tersembunyi di balik matanya yang tajam. Yuni, sore ini akan ada tamu penting. Masaklah sesuatu yang istimewa. Jangan hanya makanan rumah biasa, ujar Ibu Sarah sambil merapikan sanggulnya yang kaku. Siapa yang akan datang, Bu? Apakah kerabat jauh dari desa? Tanyaku dengan nada selembut mungkin, berusaha menjaga sopan santun. Ibu Sarah hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Seseorang yang bisa memberikan warna baru di rumah ini. Seseorang yang mengerti arti menghormati tradisi keluarga besar kita. Kamu tidak perlu banyak tanya. Cukup pastikan rumah ini bersih dan harum. Sepanjang siang, perasaanku tidak tenang. Aku memasak ayam bumbu lengkuas dan sambal goreng ati dengan tangan yang sedikit gemetar. Ada firasat buruk yang merayap di tengkukku. Seolah-olah setiap uap masakan yang membubung adalah saksi bisu bagi runtuhnya kedamaian yang kupupuk selama 10 tahun ini. Saat jam dinding menunjukkan angka 4 sore, sebuah mobil mewah berhenti di depan gerbang. Aku mengintip dari balik tirai, melihat seorang wanita muda dengan pakaian anggun turun dari mobil, didampingi oleh Mas Fajar yang tampak sangat canggung, namun tidak menolak saat wanita itu menyentuh lengannya di depan mata. Ibu Sarah yang menyambut dengan tawa lebar. Mata Ibu Sarah menyambut dengan tawa lebar, sebuah pemandangan langka yang tidak pernah kulihat sejak aku melahirkan Putri 6 tahun yang lalu. Aku terpaku di balik tirai, menyaksikan Mas Fajar berjalan bersisian dengan wanita muda itu, namanya Lisa. Sebagaimana yang kudengar saat Ibu Sarah memperkenalkannya dengan nada suara yang sengaja dikeraskan. Dada ini terasa sesak, seolah oksigen di sekitarku mendadak habis ketika melihat suamiku sendiri membukakan pintu rumah untuk wanita lain. Sementara aku berdiri mematung di balik bayang-bayang dapur. Yuni, kenapa masih di sana? Ayo keluar, buatkan minum untuk tamu spesial kita, panggil Ibu Sarah dengan nada memerintah yang tak terbantahkan. Aku melangkah keluar dengan nampan di tangan, berusaha menjaga jemariku agar tidak gemetar di hadapan mereka. Lisa menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sulit diartikan, setengah kasihan,
setengah meremehkan. Ia adalah gambaran wanita kota yang sempurna, dengan riasan wajah yang halus dan tutur kata yang sangat terjaga. Kontras dengan diriku yang masih mengenakan celemek berbau bumbu dapur. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Yuni, Mas Fajar sering bercerita tentang betapa rajinnya Mbak mengurus rumah. Ucap Lisa dengan senyum manis yang justru terasa seperti sembilu di kulitku. Aku hanya bisa mengangguk kecil, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun karena tenggorokanku terasa tersumbat. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat Mas Fajar sama sekali tidak berani menatap mataku. Ia terus saja sibuk dengan ponselnya atau menatap lantai, seolah-olah aku hanyalah pajangan dinding yang tak kasat mata. Malam itu, setelah Lisa pulang, ketenangan rumah kami benar-benar hancur. Di ruang tengah, Ibu Sarah meletakkan sebuah map coklat di atas meja di hadapanku dan Mas Fajar. Ini adalah jadwal pemeriksaan kesehatan untuk Lisa. Dia subur, muda, dan berasal dari keluarga baik-baik. Fajar sudah setuju untuk menjadikannya istri kedua bulan depan. Dan kamu, Yuni, jika kamu masih ingin tinggal di sini, kamu harus menerima ini dengan lapang dada demi kelangsungan garis keturunan kita. Demi kelangsungan garis keturunan kita. Kalimat itu terus terngiang di telingaku, seolah menjadi lonceng kematian bagi pernikahan yang telah kujaga selama 10 tahun ini. Aku menatap Mas Fajar, mencari setitik bantahan atau kemarahan di matanya. Namun suamiku justru membuang muka ke arah jendela yang gelap. Ia tidak bersuara. Dan diamnya itu adalah tikaman paling dalam yang pernah kurasakan. Sebuah persetujuan bisu yang merobek seluruh kepercayaan yang kubangun dengan tetesan keringat dan kasih sayang. Ibu, apa ibu tidak memikirkan perasaan putri? Tanyaku dengan suara bergetar. Berusaha menahan tangis agar tidak pecah di hadapan wanita yang kini tampak seperti orang asing bagiku. Ibu Sarah mendengus, melipat tangannya di dada dengan angkuh. Putri tetap akan jadi anak di rumah ini. Tapi dia butuh saudara laki-laki untuk melindunginya kelak. Kalau kamu tidak bisa memberikannya, biarkan Lisa yang melakukannya. Jangan egois, Yuni. Kamu sudah numpang hidup di sini selama 10 tahun. Setidaknya, balas budilah dengan tidak menghalangi kebahagiaan anakku. Kata numpang hidup itu membuat duniaku berputar seketika. Selama ini aku mengurus rumah, memasak, mencuci, dan merawat mereka dengan tulus, namun di mata mertuaku, aku hanyalah beban yang bisa digantikan kapan saja. Keesokan harinya, ancaman itu menjadi lebih nyata ketika aku menemukan barang-barangku di kamar utama telah dipindahkan ke kamar tamu yang kecil di lantai bawah. Ibu Sarah berdiri di depan pintu kamar lamaku dengan kunci di tangannya. Beliau berkata bahwa kamar itu harus segera direnovasi dan disiapkan untuk menyambut Lisa, calon istri kedua Mas Fajar. Aku berdiri mematung di lorong, memeluk bantal kesayanganku, sementara Putri melihatku dengan mata yang penuh ketakutan, bertanya-tanya mengapa ibunya diusir dari kamarnya sendiri oleh neneknya. Di titik inilah aku menyadari bahwa keselamatanku dan masa depan Putri benar-benar terancam jika aku terus terdiam dalam ketidakberdayaan ini. Aku menatap mata Putri yang berkaca-kaca, lalu beralih pada Ibu Sarah yang masih berdiri angkuh di depan pintu kamar lamaku. Beliau seolah tidak peduli bahwa tindakannya telah menggoreskan luka permanen di hati seorang cucu yang belum mengerti apa-apa tentang ambisi garis keturunan. Ibu, tolong jangan lakukan ini di depan Putri. Ucapku dengan nada suara yang berusaha ku kontrol. Meski dadaku bergemuruh hebat, Ibu Sarah hanya tertawa hambar. Sebuah suara yang terdengar sangat asing dan menyakitkan. Kalau kamu merasa terancam, itu bagus. Artinya, kamu sadar posisi kamu di sini sudah tidak lagi utama. Fajar akan segera mengurus administrasi pernikahan siri dengan Lisa minggu depan. Jika kamu tidak setuju, silakan keluar dari rumah ini. Tapi jangan harap bisa membawa Putri
karena dia adalah darah daging keluarga kami. Kalimat itu seperti petir yang menyambar di siang bolong, mengancam akan memisahkan aku dari putri kandungku sendiri, adalah batas yang tidak boleh dilalui oleh siapapun. Aku menoleh ke arah ruang tengah, berharap Mas Fajar akan keluar dan menghentikan kegilaan ibunya. Namun, yang kulihat hanyalah bayangan suamiku yang sedang asyik menelepon di teras belakang. Sesekali tertawa kecil yang kutebak pasti sedang berbicara dengan Lisa. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, aku duduk di pojok kamar tamu yang sempit, menatap tas ransel sekolah putri. Aku tidak bisa hanya menangis dan meratapi nasib lagi. Jika aku terus bertahan tanpa perlawanan, aku akan kehilangan segalanya. Harga diriku sebagai istri, hakku sebagai ibu, dan masa depan anakku. Aku mengambil secari kertas dan mulai menuliskan daftar aset kecil yang kumiliki, beberapa perhiasan dari almarhumah ibuku, dan sedikit uang simpanan yang selama ini kusembunyikan di dalam lipatan baju. Aku harus punya rencana. Aku harus pergi. Tapi bukan sebagai pecundang yang terusir, melainkan sebagai seorang ibu yang akan menjemput kebebasannya sendiri. Jemariku menggenggam erat kalung emas tipis, peninggalan almarhumah ibuku. Satu-satunya harta yang belum sempat disita oleh Ibu Sarah karena kusimpan di dalam kotak bedak lama. Ini adalah modal pertamaku untuk membangun benteng perlindungan bagi putri. Karena aku tahu bahwa mengandalkan nafkah dari Mas Fajar saat ini sama saja dengan menunggu hujan di tengah gurun yang gersang. Pagi harinya, saat Ibu Sarah sibuk menemani Lisa berbelanja kebutuhan seserahan, aku mulai bergerak secara sembunyi-sembunyi. Aku menghubungi teman lamaku, Mbak Sari, yang memiliki sebuah warung makan kecil di pinggir kota. Dengan suara yang tertahan, agar tidak terdengar oleh asisten rumah tangga yang merupakan kaki tangan mertuaku, aku menawarkan jasa untuk membuatkan QQ basah dan lauk titipan setiap subuh. Kamu serius, Yun? Bukannya hidupmu sudah enak jadi nyonya di rumah besar itu? Tanya Mbak Sari di seberang telepon dengan nada tidak percaya. Aku butuh jati diriku kembali. Mbak, tolong bantu aku, bisikku lirih sambil terus mengawasi pintu depan yang bisa terbuka kapan saja. Rintangan pertama muncul lebih cepat dari yang kuduga. Ibu Sarah tiba-tiba membatalkan uang belanja bulananku dan menggantinya dengan sistem nota. Aku harus meminta izin untuk setiap butir telur yang kubeli. Beliau ingin memastikan aku tidak punya uang sepeser pun di tangan, agar aku tidak bisa melarikan diri. Namun, beliau lupa bahwa seorang ibu yang terdesak akan menjadi sangat kreatif. Aku mulai memasak pesanan Mbak Sari di jam 2 pagi, saat seluruh penghuni rumah terlelap dalam mimpi. Di dapur yang gelap, hanya dengan bantuan lampu kecil, aku mengolah bahan-bahan seadanya, mengubah rasa sakit hatiku menjadi bumbu yang membuat masakanku terasa begitu emosional dan lezat. Aroma kue lumpur dan sambal goreng tempe buatanku memenuhi udara subuh yang dingin, menjadi simbol harapan kecil di tengah kehancuran rumah tanggaku. Aku harus sangat berhati-hati. Setiap bunyi sudip yang beradu dengan wajan terasa seperti detak jantung yang memburu. Takut jika salah satu asisten rumah tangga atau lebih buruk lagi Ibu Sarah terbangun karena mencium aroma masakan yang tidak biasa. Tepat pukul 5 pagi, seorang kurir suruhan Mbak Sari datang mengambil pesanan di pintu belakang. Aku menerima lembaran uang puluh ribuan yang masih lusuh. Namun bagiku, uang itu jauh lebih berharga daripada perhiasan mahal manapun yang pernah diberikan. Mas Fajar, aku menyembunyikannya di dalam lipatan kain sarung putri, tempat yang kupikir tak akan pernah diperiksa oleh siapapun. Yuni? Kenapa dapur sudah berantakan jam begini? Suara melengking Ibu Sarah tiba-tiba menggelegar dari ambang pintu dapur. Jantungku serasa melompat keluar. Aku segera menyembunyikan sisa bahan kue di balik punggungku. Ini, Bu, Yuni tadi lapar dan ingin membuat sarapan lebih awal untuk Mas Fajar dan Putri. Jawabku
dengan suara yang sebisa mungkin dibuat tenang. Meski tanganku dingin, seperti es. Ibu Sarah melangkah mendekat. Matanya yang tajam menginspeksi setiap sudut meja dapur. Beliau mengendus udara dengan sinis. Sarapan apa yang aromanya seperti kue pasar? Jangan coba-coba membuang-buang bahan makanan di rumah ini untuk hal yang tidak berguna. Ingat, setiap butir beras yang kamu masak adalah hasil keringat anakku. Jika aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu di belakang kami, jangan harap kamu bisa melihat matahari esok hari di dalam rumah ini. Ancaman itu nyata. Sejak saat itu, Ibu Sarah memasang kunci gembok tambahan pada lemari bahan makanan dan memegang kuncinya sendiri. Aku terjepit. Modalku mulai terkuras. Dan aksesku terhadap dapur satu-satunya senjataku untuk mandiri kini dirantai dengan ketat. Aku harus memutar otak, mencari cara lain agar pesananku tetap berjalan tanpa ketahuan. Sementara tanggal pernikahan Siri, Mas Fajar dan Lisa tinggal menghitung hari. Gembok di lemari bahan makanan itu bukan sekadar penghalang bagiku untuk memasak, melainkan pesan nyata bahwa aku sudah dianggap sebagai pencuri di rumah yang selamat. 10 tahun ini kurawat dengan penuh kasih. Ibu Sarah bahkan mulai menghitung jumlah butir telur dan takaran beras setiap pagi, membuatku merasa seperti tawanan yang diawasi gerik-geriknya melalui celah jeruji tak kasat mata. Ibu, Putri, lapar. Kenapa nasi belum matang? Tanya putri kecilku suatu sore dengan wajah pucat. Hatiku teriris melihatnya. Ibu Sarah sengaja memperlambat jam makan hanya untuk menunjukkan kekuasaannya padaku. Saat aku hendak melangkah ke dapur untuk membujuk mertuaku, aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Lisa sedang duduk di ruang makan, menyuapi Mas Fajar dengan potongan buah melon yang segar. Sementara suamiku tertawa lepas tawa yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia berikan untukku atau Putri. Mas, bisakah kita bicara sebentar? Putri belum makan siang, ucapku dengan sisa keberanian yang kumiliki. Berdiri di ambang pintu dengan tangan yang mengepal kuat. Mas Fajar menoleh. Tawanya seketika padam. Namun, sebelum ia sempat menjawab, Ibu Sarah sudah menyela dengan suara sinis dari arah dapur. Kalau kamu tidak becus mengurus jadwal makan anak, jangan salahkan orang lain. Mungkin sudah saatnya Putri lebih sering bersama Lisa, agar dia tahu bagaimana rasanya diurus oleh wanita yang punya kelas, bukan wanita yang sibuk menyelinap di dapur saat subuh seperti pencuri. Kalimat itu membuatku tersentak. Ibu Sarah ternyata sudah tahu perbuatanku selama ini. Beliau melangkah mendekat, lalu dengan gerakan cepat, beliau merogoh saku celemekku dan menemukan lembaran uang 50 ribuan hasil jualan cateringku. Tanpa ragu, beliau merobek uang itu di depan mataku. Ini uang kotor hasil kamu berjualan diam-diam menggunakan fasilitas rumahku. Sekarang, karena kamu sudah berani membangkang, aku melarangmu keluar rumah sampai hari pernikahan Fajar dan Lisa tiba. Kamu akan dikunci di kamar tamu setiap kali Fajar berangkat kerja. Kamu akan dikunci di kamar tamu setiap kali Fajar berangkat kerja. Kalimat Ibu Sarah itu bergema bagai vonis hakim yang menjatuhkan hukuman bagi kejahatan yang tidak pernah kulakukan. Aku hanya bisa terpaku saat suara kunci diputar dari luar, meninggalkanku dalam kesunyian kamar tamu yang pengap bersama Putri yang mulai menangis ketakutan. Dari balik jendela yang berteralis besi, aku melihat mobil Mas Fajar melaju pergi. Membawanya ke kantor si Oliola istrinya tidak sedang disekap di rumahnya sendiri. Hari-hari berlalu seperti mimpi buruk yang berulang. Aku hanya diberi makan 2 kali sehari melalui celah pintu yang dibuka sedikit oleh asisten rumah tangga yang sudah diancam oleh Ibu Sarah. Kehilangan akses ke dapur berarti aku kehilangan satu-satunya sumber penghasilanku untuk membangun kemandirian. Setiap kali aku mencoba mengetuk pintu dan memohon pada Mas Fajar saat ia pulang, Ibu Sarah selalu punya cara untuk mengalihkan perhatiannya.
Entah dengan keluhan sakit jantung buatan, atau dengan pesona Lisa yang kini hampir setiap malam menginap di sana. "Ibu, kenapa ayah tidak mau masuk ke kamar kita?" tanya Putri dengan suara parau karena terlalu banyak menangis. Aku memeluknya erat, berusaha menyembunyikan getaran hebat di tubuhku. "Ayah sedang sangat sibuk, sayang, tapi janji ibu, kita tidak akan lama di sini." Tujuan utamaku untuk mandiri kini terbentur tembok raksasa bernama isolasi. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku menemukan sebuah celah kecil. Asisten rumah tangga yang bertugas mengantarkan makananku, Mbak Siti, ternyata diam-diam merasa iba. Suatu malam, ia menyelipkan sebuah bungkusan kecil di bawah piring makanku. Di dalamnya ada secari kertas dari Mbak Sari, teman cateringku, yang menuliskan bahwa ia telah menyiapkan sebuah tempat tinggal sementara untukku jika aku bisa keluar dari rumah itu sebelum hari pernikahan. Siri Fajar dan Lisa tiba. Peluang ini adalah rintangan paling berat sekaligus harapan terakhirku. Aku harus memutuskan tetap diam dan melihat Putri diasuh oleh wanita lain, atau melakukan pelarian nekat di tengah malam yang akan menentukan hidup dan mati, harga diriku sebagai seorang ibu. Detik jam di dinding kamar tamu seolah berdentum seirama dengan degup jantungku yang kian kencang saat kulihat jarum jam menunjuk angka 2 dini hari. Dengan gerakan yang sangat pelan, aku membangunkan Putri, membisikkan kata-kata penenang agar ia tidak mengeluarkan suara sekecil pun. "Kita mau kemana, Ibu?" bisik Putri dengan mata yang masih berat karena kantuk. Namun ia segera menggenggam jemariku dengan erat, seolah merasakan ketegangan yang menyelimutiku. "Kita akan mencari kebahagiaan kita sendiri, sayang," jawabku lirih, sembari menyampirkan tas ransel yang sudah kusiapkan sejak sore tadi. Aku melangkah menuju jendela kamar tamu. Beruntung, Mbak Siti telah melonggarkan salah satu baut teralis besi itu, sesuai instruksiku melalui secari kertas balasan kemarin. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menggeser besi itu dan membantu Putri memanjat keluar. Dinginnya angin malam menyapu wajah kami. Namun rasa takut tertangkap jauh lebih menusuk daripada udara pegunungan yang menusuk tulang. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat kami baru saja mencapai gerbang belakang. Lampu taman yang semula padam tiba-tiba menyala terang benderang, membutakan mataku sejenak. Di sana, berdiri Ibu Sarah dengan jubah tidurnya yang anggun, didampingi oleh 2 orang penjaga keamanan yang selama ini tidak pernah kusadari keberadaannya di rumah ini. Beliau melipat tangan di dada dengan senyum kemenangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. "Mau kemana, Yuni?" Membawa lari cucuku di tengah malam, seperti pencuri, suara Ibu Sarah menggelegar, memecah kesunyian malam. Beliau memberi isyarat pada penjaga untuk menarik tas ranselku. Semua perhiasan warisan ibuku dan uang saku yang kukumpulkan dengan susah payah jatuh berserakan di atas rumput. Mas Fajar keluar dari pintu belakang dengan wajah kecewa yang dibuat-buat, menatapku seolah aku adalah wanita paling jahat di dunia. Semua usahaku untuk pergi secara diam-diam gagal total, menyisakanku dalam posisi paling terpojok yang pernah kubayangkan. Aku bersimpuh di atas rumput yang basah, berusaha memunguti perhiasan almarhumah ibuku yang berserakan. Namun, kaki Ibu Sarah dengan angkuh menginjak jemariku, menghentikan gerakanku. Beliau menatapku dengan kebencian yang murni, seolah-olah aku adalah noda yang harus segera dibersihkan dari silsilah keluarga besarnya. "Lihat ini, Fajar, istrimu ingin mencuri harta keluarga kita dan membawa lari anakmu di tengah malam," teriak Ibu Sarah, memutarbalikkan fakta dengan begitu mahir. Mas Fajar melangkah mendekat, matanya merah karena amarah, atau mungkin rasa malu yang tertahan. Ia tidak menolongku berdiri. Ia justru mengambil Putri dari pelukanku dengan kasar. Jeritan Putri yang memanggil namaku memecah kesunyian malam, menyayat hatiku lebih dalam daripada sembilu manapun. Aku memohon,
bersujud di kaki suamiku. Namun ia hanya menepis tanganku dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu sejahat ini, Yuni. Ibu benar, kamu memang tidak pantas menjadi ibu dari penerusku, ucap Mas Fajar dengan suara yang bergetar karena emosi yang salah arah. Malam itu juga, hukuman untukku dijatuhkan tanpa pengadilan. Aku diseret kembali ke dalam rumah, namun kali ini bukan ke kamar tamu, melainkan ke sebuah gudang kecil di bagian belakang rumah yang lembab dan gelap. Ibu Sarah menyita semua barang pribadiku, termasuk ponsel dan sisa uang yang berhasil kuselamatkan. Beliau mengunci pintu gudang itu rapat-rapat, memisahkan aku sepenuhnya dari putri yang dibawa masuk ke kamar utama bersama Lisa. Di dalam kegelapan gudang yang berbau apek, aku hanya bisa mendengar suara tangisan putri yang semakin menjauh. Aku kehilangan segalanya dalam semalam. Harga diriku, hartaku, dan yang paling menyakitkan, akses untuk memeluk anakku sendiri. Aku terduduk di pojok ruangan, memeluk lututku, menyadari bahwa kini aku benar-benar berada di titik nol, tanpa ada seorang pun yang bisa menolongku. Namun, di balik rasa putus asa itu, api kecil di dalam hatiku mulai menyala kembali, sebuah amarah suci. Seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan anaknya menderita lebih lama lagi. Dari celah kecil ventilasi gudang yang berdebu, aku bisa melihat kesibukan di halaman belakang. Tenda-tenda putih mulai didirikan. Rangkaian bunga melati yang harumnya menusuk hidung mulai ditata. Dan suara gelak tawa Ibu Sarah terdengar begitu kontras dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokanku. Hari ini adalah hari pernikahan siri Mas Fajar dan Lisa. Hari di mana statusku sebagai istri sah seolah dianggap tidak pernah ada. Lihat Mas, bunganya cantik sekali. Ibu pasti senang kalau nanti cucu laki-laki kita lahir di rumah yang penuh bunga ini. Suara Lisa terdengar manja. Tepat di balik dinding gudang tempatku disekap, aku merapatkan telinga ke dinding, berusaha mencari suara lain yang lebih penting bagi hidupku. Suara putri, di mana dia? Sejak malam pelarian yang gagal itu, aku tidak diperbolehkan melihatnya. Rasa rindu itu menyiksa lebih hebat daripada rasa lapar yang mulai menggerogoti perutku, karena hanya diberi sisa makanan yang dingin. Putri, ayo sayang, pakai gaun ini. Nanti kamu akan punya mama baru yang cantik. Ku dengar suara Ibu Sarah membujuk putri dengan nada yang dipaksakan lembut. Tidak mau, aku mau Ibu Yuni. Mana ibu? Teriak putri dengan suara serak, seolah ia sudah menangis berjam-jam. Mendengar jeritan itu, jantungku serasa diremas tangan tak kasat mata. Aku memukul-mukul pintu gudang dengan kepalan tangan hingga jemariku terasa linu. Namun tidak ada yang peduli. Mas Fajar, pria yang dulu berjanji melindungiku, justru sibuk mencoba jas pengantin barunya di ruang tengah. Ia benar-benar telah membuangku demi ambisi ibunya. Di tengah kebisingan musik rebana yang mulai dimainkan untuk menyambut tamu, aku menyadari bahwa doa adalah satu-satunya kekuatanku sekarang. Aku bersujud di lantai gudang yang kotor, memohon petunjuk untuk sebuah celah yang bisa membawaku keluar dari neraka ini. Sebelum janji suci itu terucap untuk wanita lain, saat itulah pintu gudang yang berat itu berderit terbuka. Sinar lampu dari koridor menyilaukan mataku yang sudah terbiasa dengan kegelapan. Ibu Sarah berdiri di sana, mengenakan kebaya sutra merah yang megah. Tampak seperti pemenang yang datang untuk mengakhiri perlawanan terakhir dari tawanannya. Sudah cukup dramanya, Yuni. Hari ini anakku resmi memulai hidup baru dengan wanita yang bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan, ucap Ibu Sarah dengan nada datar yang menusuk tulang. Beliau meletakkan selembar kertas di atas meja kayu yang berdebu di hadapanku. Aku memicingkan mata, berusaha membaca tulisan di atasnya. Itu adalah surat pernyataan penyerahan hak asuh anak dan persetujuan untuk bercerai secara sepihak.
Jantungku serasa berhenti berdetak. Ini adalah pilihan terakhir yang paling sulit. Jika aku menandatanganinya, aku boleh pergi dari rumah ini dengan damai dan membawa sedikit uang pesangon. Namun aku harus meninggalkan Putri di bawah pengasuhan Ibu Sarah dan Lisa. Namun, jika aku menolak, aku akan tetap dikunci di sini, sementara mereka akan mencuci otak Putri dan menjauhkannya dariku selamanya. Pilih, Yuni, pergi sekarang dan selamatkan dirimu sendiri, atau tetap di sini membusuk, sementara Putri mulai memanggil Lisa dengan sebutan ibu. Tekan Ibu Sarah. Senyumnya semakin lebar melihat keraguanku. Aku menatap surat itu dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh, membasahi kertas putih yang terasa seperti surat kematian bagiku. Aku teringat wajah Putri yang ketakutan dan jeritannya yang memanggil namaku. Jika aku pergi tanpa dia, duniaku akan runtuh. Tapi jika aku tetap di sini, sebagai tawanan, aku tidak akan pernah bisa melindunginya secara nyata. Dengan napas yang sesak, aku mengambil pulpen yang disodorkan Ibu Sarah. Pilihan sulit ini adalah satu-satunya celah bagiku untuk bisa menyusun rencana dari luar. Aku menandatanganinya dengan hati yang hancur berkeping-keping demi sebuah kebebasan yang terasa seperti kekalahan paling telak dalam hidupku. Ibu Sarah segera menyambar kertas itu dengan kilat kepuasan di matanya, seolah ia baru saja memenangkan lotre besar. Tanpa membuang waktu, beliau memerintahkan penjaga untuk membawaku keluar lewat pintu belakang. Bahkan tidak mengizinkanku untuk sekadar mencium kening Putri sebagai salam perpisahan. Aku berdiri di trotoar depan rumah megah itu, menatap pagar besi yang tertutup rapat, sementara suara musik rebana di dalam sana semakin riuh merayakan pengantin baru. Jangan pernah kembali lagi, Yuni. Kamu sudah tidak punya hak apapun di rumah ini, ucap Ibu Sarah dari balik pagar sebelum banner-banner membalikkan badannya. Dengan langkah, gontai, dan air mata yang terus mengalir, aku berjalan menyusuri aspal yang masih basah sisa hujan sore tadi. Tas kecil di pundakku terasa sangat berat, padahal isinya hanya sisa pakaian dan sedikit uang pesangon yang dilemparkan Ibu Sarah tadi. Aku teringat Mbak Sari. Dengan sisa baterai ponsel yang tinggal sedikit, aku meneleponnya dengan suara serak. Mbak, aku sudah keluar. Aku butuh tempat berteduh, bisikku saat sambungan telepon terhubung. 1 jam kemudian, aku sudah berada di rumah petak kecil milik Mbak Sari di pinggiran kota. Ruangannya sempit dan hanya beralaskan tikar. Namun untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa bernapas tanpa rasa takut akan kunci yang diputar dari luar. Mbak Sari memelukku erat, memberikan segelas teh hangat yang aromanya sangat menenangkan. Menangislah sepuasmu malam ini, Yun. Tapi besok, kamu harus bangkit. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa seorang ibu yang terbuang bisa menjadi lebih kuat daripada 1000 mertua yang angkuh. Ucap Mbak Sari dengan nada tegas, namun penuh kasih. Malam itu, di bawah temaram lampu 5 watt, aku bersumpah pada diriku sendiri. Surat pernyataan itu mungkin bisa memisahkan fisikku dari Putri untuk sementara, namun tidak akan pernah bisa mematikan ikatan batin kami. Aku akan menggunakan keahlian memasakku, satu-satunya senjata yang masih kumiliki, untuk membangun sebuah kerajaan kecil yang cukup kuat untuk meruntuhkan kesombongan keluarga Mas Fajar dan menjemput Putri kembali ke pelukanku. Setiap subuh, saat dunia masih terlelap, aku sudah berjibaku di dapur sempit milik Mbak Sari. Tanganku yang dulu halus, kini mulai kasar, karena panasnya uap masakan dan tajamnya pisau. Namun setiap tetes keringat yang jatuh, kurasakan sebagai tabungan harga diri untuk menjemput anakku kelak. Yuni. Catering dapur Ibu Yuni ini mulai ramai dibicarakan di media sosial. Orang-orang bilang, masakanmu punya rasa yang sangat tulus, seperti sedang dipeluk seorang ibu, kata Mbak Sari sambil menunjukkan layar ponselnya suatu sore. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sudah lama hilang dari wajahku.
Masakanku memang bukan sekadar makanan. Di dalamnya ada rindu yang mendalam untuk Putri dan amarah yang kuubah menjadi energi positif. Pesanan mulai berdatangan dari kantor-kantor besar. Bahkan dari beberapa acara pernikahan mewah di pusat kota. Aku bekerja tanpa lelah, mengabaikan rasa pegal di punggung dan kantuk yang menggelayuti mata. Karena setiap rupiah yang masuk ke rekeningku adalah selangkah lebih dekat menuju pintu rumah Mas Fajar. Namun, rintangan baru muncul dari arah yang tidak terduga. Di tengah kesuksesanku yang mulai menanjak, sebuah akun anonim di media sosial mulai menyebarkan fitnah kejam tentang diriku. Akun itu menuduh bahwa aku adalah seorang istri yang tidak tahu diri, yang meninggalkan anak dan suami demi mengejar kekayaan di kota. Foto-fotoku saat keluar dari rumah Mas Fajar dengan tas lusuh diputarbalikkan narasinya. Seolah-olah aku sedang melarikan diri dari tanggung jawab. Ini pasti kerjaan Ibu Sarah, Yun. Beliau tidak senang melihatmu bangkit, cetus Mbak Sari dengan geram. Aku menarik napas panjang, menatap foto Putri yang kusimpan di balik dompetku. Fitnah ini berat, merusak reputasi cateringku yang sedang naik daun. Bahkan, beberapa pelanggan mulai membatalkan pesanan karena termakan isu miring tersebut. Namun, aku tidak akan membiarkan diriku hancur untuk kedua kalinya. Jika mereka ingin bermain kotor di dunia maya, maka aku akan menjawabnya dengan kejujuran yang jauh lebih berisik. Aku memutuskan untuk membuat video klarifikasi yang sederhana, namun menyentuh hati, bukan untuk menyerang balik, melainkan untuk menunjukkan bakti-bakti, pengusiranku dan bagaimana aku dipisahkan paksa dari Putri. Dengan suara bergetar namun tegas, aku menceritakan setiap detil malam pelarian yang gagal itu. Menunjukkan foto gudang lembab, tempatku disekap, hingga surat pernyataan hak asuh yang kupaksa tanda tangani demi keselamatan Putri. Video itu meledak di media sosial, ditonton jutaan orang dalam semalam, memancing simpati luar biasa dari para ibu yang merasakan pedihnya dipisahkan dari buah hati mereka. Lihat ini, Yun, ribuan orang mendukungmu. Bahkan, ada pengacara ternama yang menawarkan bantuan hukum secara kumakyuma untuk mengambil kembali hak asuh Putri. Seru Mbak Sari dengan mata berbinar-binar penuh haru. Dukungan publik menjadi perisai yang tak terduga. Sementara di sisi lain, tembok kesombongan di rumah Mas Fajar mulai retak satu persatu. Kabar buruk menyusul. Lisa, wanita yang diagung-agungkan Ibu Sarah, tertangkap basah sedang memindahkan aset perusahaan Mas Fajar ke rekening pribadinya. Ternyata, selama ini Lisa hanya bersandiwara untuk menguasai harta keluarga mereka. Dan ia sama sekali tidak berniat memberikan cucu laki-laki seperti yang dijanjikan. Puncaknya terjadi sore itu, ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kontrakan kecilku. Aku mengira itu adalah pelanggan catering. Namun jantungku nyaris berhenti saat melihat Mas Fajar turun dengan wajah yang sangat kuyu dan mata yang sembab. Di pelukannya ada Putri yang tampak pucat dan tidak lagi seceria dulu. Yuni, maafkan aku. Aku sudah salah menilai segalanya. Ibu Sarah sedang jatuh sakit karena syok dengan kelakuan Lisa. Dan Putri terus memanggil namamu setiap malam hingga ia jatuh sakit. Ucap Mas Fajar dengan suara parau, berlutut di depanku di atas tanah merah yang berdebu. Aku menatap suamiku yang dulu sangat kupuja, lalu beralih pada Putri yang langsung merentangkan tangan kecilnya ke arahku. Ibu jangan pergi lagi, teriak Putri sambil menangis histeris. Aku segera memeluknya, menenggelamkan wajahku di ceruk lehernya yang harum matahari. Rasa syukur yang luar biasa membuncah di dadaku. Perjuanganku tidak sia-sia. Namun, meski aku memaafkan kesalahan Mas Fajar sebagai ayah dari anakku, aku menyadari bahwa aku bukan lagi Yuni yang dulu wanita lemah yang bisa ditindas demi sebuah marga keluarga. Aku mendekap Putri seolah dunia tidak akan pernah bisa merebutnya lagi dariku. Merasakan detak jantungnya yang seirama dengan napasku.
Namun mataku tetap menatap dingin ke arah Mas Fajar yang masih bersimpuh di depanku. Tidak ada lagi debaran cinta yang buta. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang amat sangat terhadap pria yang tidak mampu menjadi tameng bagi keluarganya sendiri. Berdirilah. Berdirilah. Mas, jangan bersujud di sini. Orang-orang akan mengira aku yang jahat. Ucapku dengan nada suara yang tenang, namun berwibawa. Sangat kontras dengan suaraku yang gemetar beberapa bulan lalu. Mas Fajar bangkit dengan langkah gontai. Matanya menyiratkan harapan bahwa aku akan segera mengepak barang dan kembali ke rumah besarnya. Namun, aku segera memotong angan-angannya sebelum ia sempat berucap, "Aku memaafkanmu karena Putri membutuhkannya. Tapi aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku sudah memiliki duniaku sendiri sekarang. Sebuah tempat di mana aku tidak perlu meminta izin untuk sekadar menyeduh teh atau memeluk anakku." Mas Fajar tertegun, seolah tidak percaya bahwa menantu yang dulu sangat penurut kini bisa bicara sedemikian tegas. Ia menceritakan bahwa Ibu Sarah kini hanya bisa terbaring lemah di kamar, meratapi pengkhianatan Lisa yang telah membawa kabur sebagian besar perhiasan dan uang simpanan keluarga. Rumah megah itu kini terasa sunyi dan dingin. Kehilangan nyawa yang dulu kuberikan lewat masakan dan tawa kecil di sadit-sadit ruangannya. Tapi Putri butuh ayahnya, Yuni, dan aku. Aku butuh kamu untuk memperbaiki semuanya. Ratap Mas Fajar lagi. Aku menatap kontrakan kecilku, lalu menatap Putri yang kini sudah mulai tenang dalam gendonganku. Kita bisa berbagi peran untuk membesarkan Putri. Mas, tapi hatiku bukan lagi tempat untuk diperbaiki oleh orang yang pernah memecahkannya dengan sengaja. Aku akan tetap di sini, membesarkan dapur Ibu Yuni, dan menjadi ibu yang bebas. Jika kamu ingin Putri bahagia, biarkan dia tinggal bersamaku di tempat yang penuh kasih sayang ini. Ucapku menutup pembicaraan sore itu, membiarkan Mas Fajar pulang dengan tangan hampa, namun hati yang mulai menyadari arti kehilangan yang sesungguhnya. Namun, seminggu kemudian, sebuah pesan singkat dari suamiku datang dengan nada yang memelas. "Ibu Sarah ingin bertemu denganku untuk terakhir kalinya sebelum ia menjalani operasi jantung yang berisiko tinggi. Meski hatiku masih menyimpan luka yang menganga, aku memutuskan untuk datang. Bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai seorang wanita yang telah menemukan kemerdekaannya." Aku melangkah melewati gerbang rumah mewah itu dengan kepala tegak, menggandeng tangan Putri yang kini tampak lebih ceria dengan gaun barunya, hasil jerih payahku sendiri. Bau pengharum ruangan yang mahal masih sama, namun kehangatan yang dulu kupupuk kini telah menguap, digantikan oleh aroma obat-obatan dan kesunyian yang mencekam. Di dalam kamar utama yang dulu begitu sakral bagiku, aku melihat Ibu Sarah terbaring lemah. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak tirus dan pucat, seolah beban dosa telah mengikis kecantikannya. "Yuni, kau datang," bisik Ibu Sarah dengan suara parau yang hampir tak terdengar di antara bunyi mesin detak jantung yang monoton. Aku duduk di kursi samping tempat tidurnya, namun aku tidak menyentuh tangannya, bukan karena benci, tapi karena aku tidak ingin kepura-puran mengotori momen ini. Ibu Sarah menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu ia meraih sebuah kotak beludru kecil dari bawah bantalnya dan menyodorkannya padaku dengan tangan yang gemetar hebat. Di dalamnya, kulihat kembali kalung emas almarhumah ibuku yang dulu ia injak dengan penuh penghinaan. "Maafkan aku. Aku telah dibutakan oleh ambisi untuk memiliki cucu laki-laki, hingga aku membuang permata yang sebenarnya sudah ada di depanku," ucapnya terseduh. Air matanya jatuh membasahi bantal sutranya yang mewah. "Ibu, perhiasan ini adalah hak Putri sekarang," jawabku dengan nada datar yang tulus. "Aku sudah memaafkan ibu, tapi maafku tidak berarti
aku akan kembali menjadi tawanan di rumah ini. Aku datang hanya untuk menunjukkan bahwa putri tumbuh dengan baik di tangan ibu yang ibu sebut tidak punya kelas ini. Kehormatan keluarga tidak terletak pada garis keturunan laki-laki, Bu, tapi pada bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang tulus mencintai kita. Ibu Sarah terdiam. Isak tangisnya semakin menia di JD saat ia menyadari bahwa kekuasaan dan harta yang ia banggakan selama ini tidak bisa membeli kembali kasih sayang yang telah ia hancurkan sendiri. Aku bangkit, merapikan selimutnya untuk terakhir kali sebagai bentuk penghormatan terakhirku pada masa lalu. Lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi ke arah kemewahan yang kini terasa sangat hampa itu. Langkah kakiku terdengar mantap di atas lantai marmer yang dulu sering kusikat hingga mengilap. Namun kali ini, aku tidak merasa sebagai pelayan. Aku adalah pemilik penuh atas takdirku sendiri. Di ruang tamu, Mas Fajar berdiri mematung, menatapku dengan tatapan memohon yang seolah-olah ingin menghentikan waktu agar aku tidak melangkah keluar dari pintu besar itu untuk selamanya. Yuni, apakah benar-benar tidak ada sisa ruang untukku di hidupmu yang baru? Tanyanya dengan suara yang pecah oleh penyesalan. Aku berhenti sejenak, menatap matanya yang kini tampak kosong, tanpa arahan ibunya. Ruang itu selalu ada, Mas. Tapi bukan sebagai istrimu. Jadilah ayah yang baik untuk putri. Kunjungi dia sesukamu di rumah kami. Tapi jangan pernah lagi memintaku untuk kembali ke dalam sangkar yang pernah menghancurkan jiwaku. Aku melangkah keluar ke halaman rumah, di mana sinar matahari senja yang berwarna jingga keemasan menyambutku dengan hangat. Di depan gerbang, Mbak Sari sudah menunggu dengan mobil pikap kecilnya yang dipenuhi kotak-kotak catering pesanan untuk acara syukuran pembukaan kedai baruku besok. Putri berlari mendahuluiku, melompat ke kursi depan dengan tawa yang begitu lepas. Tawa yang menjadi musik paling indah yang pernah kudengar selama 10 tahun terakhir saat mobil mulai melaju meninggalkan rumah megah itu. Aku melihat dari kaca spion, sosok Mas Fajar semakin mengecil di kejauhan, berdiri sendirian di bawah beang-beang pilar rumahnya yang angkuh. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma kebebasan yang tidak lagi berbau asap dapur, yang menyesakkan atau melati yang menyakitkan. Perjalananku memang berat, penuh luka dan air mata, namun setiap tetesnya telah menempaku menjadi wanita yang tak lagi bisa dipatahkan oleh kata-kata orang lain. Kini, namaku bukan lagi sekadar istri Fajar atau menantu Ibu Sarah. Aku adalah Yuni, pemilik dapur Ibu Yuni. Dan yang paling utama, aku adalah benteng pelindung bagi masa depan putriku. Di bawah langit yang perlahan mulai bertabur bintang, aku tersenyum menatap jalan panjang di depan. Fajar yang lama telah tenggelam bersama segala kepahitannya. Dan kini, aku menyambut fajar baruku sendiri, sebuah awal yang murni, tanpa syarat, dan penuh dengan harapan yang tak terbatas. Tamat. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.